besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang tidak hanya menjadi teladan dalam ibadah, tetapi juga dalam kecintaan terhadap ilmu, hikmah, dan akhlak mulia. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Nurlaila Hasanah Kencana Agni, kelas 11-6, izin menyampaikan ceramah dengan tema berpikir kritis, cinta ilmu, dan bukti iman dalam kehidupan sehari-hari. Tema ini sangat penting bagi kita, terutama di zaman modern yang penuh informasi, kemajuan teknologi, serta tantangan moral dan akhlak mulia. Isi ceramah ini bersangkutan tentang membiasakan berpikir kritis dan mencintai iptek, yaitu makna berpikir kritis dalam Islam adalah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran Allah berulang kali memerintahkan kita untuk tafakur, merenung, tadabbur, memikirkan, dan ta'akul menggunakan akal. Salah satu yang paling jelas adalah Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 yang menyebutkan bahwa orang beriman adalah mereka yang senantiasa memikirkan ciptaan langit dan bumi. Ayat tersebut mengajarkan bahwa iman tidak hanya terletak pada ucapan, tetapi juga pada kemampuan yang menggunakan akal untuk merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpikir kritis dalam Islam berarti tidak mudah percaya pada informasi tanpa memeriksa kebenarannya, mencari bukti, bukan sekedar mengikuti hawa nafsu, berani membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dengan demikian, menjalani hidup dengan pertimbangan, bukan sekedar ikut-ikutan atau FOMO. Di era modern, kemampuan ini sangat dibutuhkan. Kita berada hidup di zaman ketika hoaks, fitnah, dan opini sering terlihat seperti kebenaran-kebenaran yang berseliweran di media sosial. Tanpa kemampuan berpikir kritis, seseorang dapat tersesat oleh informasi palsu, ajaran menyimpang, bahkan ideologi-ideologi yang merusak pemikiran, akal sehat, dan untuk masa depan yang akan datang, sehingga menyebabkan masa depan yang akan curam, menyebabkan masa depan yang tidak tahu akan arahnya. Dengan demikian, ceramah ini berisikan tentang kemajuan iptek dalam ajaran agama Islam. Iptek dalam pandangan Islam yaitu selain berpikir kritis, Islam juga menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita mengenal banyak-banyak ilmuwan muslim yang bukan hanya beriman, tetapi juga menjadi pelopor ilmu dunia. Contohnya yaitu Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah ilmuwan dalam kedokteran, Al-Khawarizmi dalam matematika, Ibnu Haisam dalam optik, dan banyak lagi lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 bahwa manusia diperbolehkan menembus penjuru langit dan bumi, sebuah pernyataan yang dapat dimaknai sebagai dorongan untuk terus meneliti, mengembangkan sains hingga mencapai ruang angkasa. Namun, ayat itu menegaskan syarat penting, la
La tanfuzuna illa bisultan. Tidak mungkin dilakukan kecuali dengan kekuasaan dan izin Allah, yakni ilmu dan kemampuan yang Allah izinkan. Ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi bukanlah ancaman bagi iman. Justru, teknologi dapat memperkuat iman jika digunakan dengan benar. Ketika kita melihat kecanggihan DNA, struktur atom, keajaiban galaksi, dan lain-lainnya, semua itu memperlihatkan betapa maha sempurnanya Allah sebagai pencipta. Ceramah tadi adalah ringkasan dari bab 1, dan ini adalah hikmahnya. Hikmah dari bab 1 yaitu adalah, maka saudara-saudaraku, ilmu yang tinggi harus diiringi dengan iman yang kuat. Ilmu tanpa iman dapat membawa kesombongan, dan iman tanpa ilmu dapat menimbulkan kelemahan. Dua-duanya harus berjalan bersama, ibarat dua sayap burung yang membuat kita mampu terbang tinggi dan stabil. Bukti beriman dalam kehidupan sehari-hari, saudara-saudaraku, iman bukan hanya konsep dalam pikiran ataupun ucapan di lisan. Iman harus ditanamkan dan diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Islam menilai seseorang bukan hanya dari seberapa banyak ilmu yang ia miliki, tetapi seberapa baik akhlaknya dalam kehidupan. Yang pertama adalah memenuhi janji. Dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 1, Allah memerintahkan, "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu." Kita hidup berada di zaman ketika janji sering dianggap sepele. Ada yang berjanji datang tepat waktu, tetapi sering terlambat. Dan ada juga yang berjanji menjaga amanah, tetapi dia mengkhianatinya. Bahkan ada yang dengan sengaja memberikan janji palsu hanya untuk mendapatkan keuntungan. Padahal bagi orang-orang yang beriman, janji adalah amanah. Ketika ia berkata, ia menepatinya. Ketika ia berkomitmen, ia akan memenuhinya. Inilah bukti keimanan yang benar-benar kuat. Mensyukuri nikmat Allah adalah semua kemampuan kita dalam berpikir, belajar, dan memahami ilmu adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.